Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu membuat aplikasi tentang sepak bola. Ya. Sebelumnya kita sudah membuat navigasi di sini ya. Nah, sekarang kita mulai terkoneksi dengan REST API. Untuk terkoneksi dengan REST API, nanti kita akan menggunakan Retrofit. Ya, versi terbaru adalah versi 2 ya. Nah, di sini cara penggunaannya sudah ada petunjuknya di sini. Contohnya misalkan di sini yang pertama kita harus membuat sebuah interface dulu. Ya, kita harus membuat sebuah interface API-nya, di mana isinya nanti adalah metode-metode yang akan kita panggil di sini, ya, endpoint-nya. Jadi contohnya misalkan seperti ini, competition ya. Ini adalah sebuah metodenya get, ya. URL-nya adalah seperti ini atau endpoint-nya seperti ini, v2 competition, maka di sini juga akan, nah di sini kita ganti ya, v2 competitions ya. Kemudian ini untuk parameter, ini parameter path. Jadi parameter ada beberapa, ada parameter path ya, path itu yang seperti ini, slash ini ya. Ada juga parameter query string. Query string itu yang menggunakan tanda tanya ya. Kalau misalnya ada nanti ada seperti ini, filter ya, seperti standing type ini, kemudian filternya apa, atau date from, kemudian ada tanda tanya, itu menggunakan query string sebagai inputannya nanti di sini ya. Kemudian ini adalah modelnya ya, modelnya atau kelas modelnya atau kelas datanya. Ini adalah jenis variabelnya, tipe variabelnya ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat kelas untuk buildernya atau instance-nya ya, dari retrofit ini, dimana fungsinya adalah untuk mengcompile atau mengenerate request seperti ini ya, menjadi sebuah request yang bisa dijalankan oleh retrofit nanti ya. Kemudian untuk menggunakannya kita harus tambahkan di Gradle ya, ya, dependensinya harus kita tambahkan di Gradle. Kita mulai dari sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan converter JSON ya. JSON di sini digunakan untuk mengconvert data JSON-nya nanti. Nah, itu yang kita perlukan. Jadi kita ke Gradle ya. Gradle, kita cari yang app. Nah, kita tambahkan di bawah sini ya. Kita lihat ternyata di sini ada yang terbaru 26 ya. Cing itu 26 cuma. Ini yang terbaru 25. Oke. Kemudian nanti kita akan juga menggunakan view model dan live data, sehingga harus kita tambahkan juga di sini ya. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang view model, bagaimana cara menambahkan independensi untuk view model. Nah, saya menggunakan versi yang terbaru yaitu 22 ya. Dan kita sinkron. Oke, di sini sudah. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kita akan masukkan URL ini ya. URL dari endpoint-nya menjadi sebuah variabel global ya. Variabel global yang nanti kita masukkan di Gradle juga, sehingga kita tidak perlu terus-menerus mengetikkan URL-nya. Kita coba di sini ya, contohnya misalkan kita coba yang ini ya, match ya, yang match. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ini karena versi 2 v2 itu URL ini selalu sama ya, maka ini kita masukkan dalam sebuah variabel. Kemudian yang berbeda adalah di sini nanti. Mulai di sini ke sini yang berbeda itu baru kita masukkan ke sebuah kode API-nya nanti di sini, di retrofit-nya ya, di sini. Kemudian di sini juga kita harus menyertakan sebuah key token. Nah, key tokennya itu ada di header ya. Nanti kita tambahkan header seperti ini ya, atau dalam bentuk sebuah variabel seperti ini juga, header
bisa juga ya. Nah ini berarti kita copy ya, ini kita copy ya. Kita API tokennya dulu ya, API tokennya nanti kita masukkan di Gradle yang ini ya. Nah di sini, nah nanti kita masukkan di sini, ini ya. Kemudian jangan lupa di sinkron. Kemudian di Gradle, kembali lagi ke Gradle, kita tambahkan sebuah build config field di sini ya. Di sini field ya, tipenya adalah string, kemudian nama variabelnya nanti adalah API token ya, kita ambil dari API token ya. Nah ini oke. Kemudian yang kedua adalah URL nya, build config field, kemudian tipenya masih string juga, kemudian kita kasih nama base URL ya. Nah ini yang kita copy dari sini ya. Karena ini nanti berupa string, maka kita tambahkan seperti ini ya. Ini harus berupa string ya. Ini juga sama, penutup string ya, untuk menambahkan tanda petik 2 ini nanti di variabel. Oke, sudah. Berikutnya kita akan buat yang ini, API nya ya. Kita akan buat interface dari API nya. Nah, ya. Kita tambahkan sebuah kelas baru di sini ya. Kita akan tambahkan sebuah ini ya, kita paket dulu ya. Ini kita pindah faktor, kemudian kita tambahkan package lagi yaitu API, dan kita tambahkan sebuah interface di sini ya. Namanya misalkan saya kasih nama API gitu ya, kemudian tipenya adalah interface. Oke. Nah disinilah kita akan memasukkan kode-kode seperti ini. Oke. Caranya bagaimana, kita lihat dari sini. Nah di halaman home ini saya akan menampilkan jadwal pertandingan ya, jadwal maupun jadwal pertandingan yang berlangsung hari ini maupun yang akan datang ya. Di endpointnya di sini untuk match ya, untuk match di sini ada ini ya, endpointnya ada match ya, competition. Nah saya akan menggunakan Liga Champion. Liga Champion itu kodenya adalah 2001 ya, atau CL atau 2001. Jadi ID dari kompetisinya nanti adalah CL atau 2001, kemudian /match ya. Matchnya ini nanti saya akan tambahkan sebuah query string ya. Query string di sini saya menggunakan yang statusnya adalah schedule, karena kalau tidak menggunakan ini, ada yang statusnya adalah finish ya. Jadi ada yang statusnya seperti ini, finish, dan ada yang finish itu kalau yang sudah main ya, sudah ada hasil, sudah ada pemenang ya. Kalau yang schedule itu yang jadi ini bisa kita atur finish juga, finish saja ya, seperti ini, atau yang schedule. Nah saya akan pilih yang schedule saja ya, seperti ini. Kita akan membuat modelnya dulu ya, untuk menyimpan data JSON ini ya, kita harus membuat modelnya dulu. Nah ini kita copy saja, jadi JSON ini kita copy hasilnya sampai match ya, match yang pertama saja cukup.
sampai sini ya. Ini kita copy ke sini. Kemudian ada satu tambahan lagi. Di sini saya menggunakan sebuah plugin ya, sebuah plugin namanya adalah Pojo Converter ya, Pojo Generator. Nah, ini dia. Jadi Pojo Generator ini kita gunakan untuk mengkonvert data JSON menjadi sebuah kelas model atau kelas data. Jadi kita tidak perlu mengetiknya manual. Jadi tinggal kita copy dan kita paste ke Pojo Generator data JSON yang sudah kita dapatkan dari REST API ini, dia akan otomatis mengenerate-nya menjadi sebuah file kelas data. Ya, jadi tolong nanti diinstal dulu, disiapkan Pojo Generatornya. Cari aja plugin Pojo Generator ya. Silahkan diinstal. Nah, munculnya nanti adalah di sini. Jadi di sini saya tambahkan dulu sini sebuah package model ya. Kemudian saya buat generate Pojo from JSON. Nah, ini kita paste ke sini. Karena tadi penutupnya masih kurang ya, seperti ini ya. Kemudian baru penutup terakhir. Ya. Kemudian di sini saya pilih none saja ya, tidak perlu JSON. Kemudian oke, use setter, use getter to string. Boleh lah, nggak apa-apa pakai to string. To string juga nggak usah, juga nggak masalah ya. Responsnya ini nama kelasnya nanti ya, ini nama kelasnya. Ini saya kasih nama match list gitu ya, karena ini adalah daftar jadwal ya, match list. Kemudian DTO ini untuk sufiksnya ya, nanti nama belakangnya untuk beberapa data di dalamnya dikasih nama apa, ini kita kosongin saja nggak masalah ya. Oke, kita generate. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini match list tadi ya, sudah muncul, ada set count, get count, set filter sesuai yang ada di sini ya, sudah sesuai dengan ada count, filter, competition. Competitionnya nanti berupa sebuah objek baru ya, competition. Ini ada objek competition, ada kelas competition ya. Nah, ini dia kelas competition, semuanya otomatis tergenerate, kita tidak perlu membuatnya secara manual ya. Kalau manual terlalu lama nanti jadinya, kurang praktis ya. Sudah ada cara yang tercepat untuk membuat sebuah kelas data. Ini untuk matchnya, match item ya, ada match item di sini. Match item itu ini nanti ya, daftar pertandingan, daftar jadwal ada di kelas objek match di sini, match item. Di sini dikasih nama match item, matches ya. Sehingga di sini ada set match dan get match ya, ada get match. Kita lihat kelas match item ya. Match item di sini ada ID, season, UTC date, status bersama dengan sini ya, ID, season di sini objek baru lagi ya, karena dia bentuknya objek JSON. Kemudian UTC date, status, match day, stage, group, dan seterusnya ya. Oke, sudah cukup ya. Nah, baru nanti di sini kita buat API-nya ya. Jadi metodenya adalah get, kemudian yang ini tadi kita copy ya, yang ini endpoint-nya competition sampai message ya. Kita paste ke sini. Nah, ini kita jadikan sebuah variable path ya. Match ID. Kemudian nanti kita panggil nama datanya. Jadi hasil generate-nya ini akan di convert ke apa aja data JSON yang diperoleh dari REST API ini akan di convert ke kelas apa. Nah, kelasnya tadi namanya adalah match list ya, match list ya, yang sudah tidak kita buat tadi. Kemudian kita kasih nama metodenya nanti ya, metodenya yang akan kita panggil adalah get schedule, misalkan schedule ya, schedule match ya, seperti ini, match list ya, get schedule match list. Nah, baru nanti parameternya apa, parameternya adalah yang pertama di sini, ini ada path ya, pathnya itu adalah kode dari atau ID dari kompetisinya
kode dari kompetisinya. Nah, seperti ini. Namanya adalah bukan match ID ini ya, ini competition ID ya, competition ID. Nah, ini kita sesuaikan competition ID ya. Namanya, tipenya adalah string ya. Kemudian competition ID. Kemudian yang kedua adalah variable query string ya. Query stringnya di sini status ya. Query stringnya adalah status ya. Query stringnya adalah status. Berarti yang kedua adalah sebuah query string, query gitu ya. Kemudian namanya adalah status. Jadi ini harus sama ya. Ini harus sama. Kalau yang variable path nggak harus sama ya. Tapi kalau yang query harus sama, karena dia nanti akan masuk ke dalam URL ya. Namanya harus sama. Kemudian tipenya adalah string. Kita kasih nama status saja biar sama ya. Kemudian yang terakhir adalah autentikasinya. Autentikasinya kita menggunakan token ya. Kemarin nama variabelnya adalah xout ya. Nah, ini dia xout token ya. Kita copy saja nih. Nah, itu harus dilewatkan di header ya, header. Jadi di sini ada di header di sini ya. Oke, di sini ada header ya, seperti ini. Namanya adalah itu tadi, xout token. Tipenya adalah string dan kita kasih nama token seperti ini ya. Nah, ini satu request sudah ya, kita sudah bikin satu method request di sini. Nanti kita akan panggil ini melalui view model. Jadi metode ini akan kita panggil melalui view model ya. Jadi view model akan memanggil REST API-nya ya. Kemudian akan dikirim oleh view model menggunakan live data ke fragment seperti itu. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat instansinya yang akan compile metode ini ya menjadi sebuah URL. Oke, kita akan tambahkan sebuah kelas baru di sini ya. API lagi, misalkan saya kasih nama API client ya, sebuah kelas. Kemudian saya definisikan sebuah variable static API client ya, ini akan kita panggil nanti m instance ya. Nama variabelnya adalah m instance. Kemudian private retrofit ya, ini harus ya. Retrofit ini nanti yang akan mengcompile ya. Kemudian di sini konstruktornya API client retrofit sama dengan ini tadi ya. Ya, ini tadi sudah. Ya, ini ya. New retrofit.builder. Base URL-nya apa, kemudian baru di build. Cuma ada tambahan satu yaitu konverternya apa, tadi kita menggunakan JSON ya. New retrofit, nah seperti ini aja ya. Base URL-nya tadi sudah kita simpan ya, yaitu build, kita ambil dari build config. Build config itu dari Gradle-nya tadi, kemudian .base URL ya, dari URL-nya. Kemudian konverternya adalah kita menggunakan JSON ya, kemudian create, kemudian baru di build ya. Nah, jelas seperti ini aja. Kemudian kita buat get instance-nya, public static, kemudian synchronize ya, synchronize API client, kemudian get instance ya. Kita buat metodenya dari get instance atau getternya lah ya, getternya if null maka buat objek baru sama dengan new API client. Oke, kemudian baru di return m instance ya.
kemudian public get IP ya, IP get API. Ini akan mengembalikan metode yang sudah kita buat sebelumnya di interface tadi ya. Return di sini retrofit ya, .create API class ya, seperti ini. Jadi nanti setiap kita akan menggunakan atau memanggil sebuah data, kita akan definisikan menggunakan get API client ini ya. Kita panggil API clientnya, kemudian get instance, yang baru get API, baru nanti masuk ke metodenya ini, get schedule match list ya. Nah, alurnya seperti ini. Jadi kita panggil API client ya, kemudian get instance, kemudian get API, baru nanti terakhir adalah metodenya ya. Oke, di sini sudah cukup ya, ini oke, sudah cukup. Yang berikutnya kita susun layoutnya ya. Layoutnya kita susun seperti ini. Ini terdiri dari sebuah recycle view ya, recycle view, kemudian ada card view di sini ya. Kemudian untuk tulisan versus di sini itu kita kasih background ya, kita kasih background berbentuk circle ya, kita kasih background seperti ini. Oke ya, kita ke home dulu ya, ke home fragment. Nah, home fragment ini kita buang saja, ini kita buang semua ini karena kita tidak butuh itu. Kemudian ini juga ya. Oke. Kemudian fragment standing tidak, kita butuhnya yang home dulu ya, home, fragment home. Nah ya. Teksnya ini kita buang. Dan di sini kita atur layoutnya, berarti ada constraint layout, kemudian kita tambahkan sebuah scroll ya, karena ini kan bisa di scroll, nanti ini kan bisa di scroll ya. Kemudian nanti ketika ini saya swipe dari atas ke bawah, saya tarik seperti ini, dia akan merefresh data. Berarti kita butuh swipe refresh layout, ada namanya swipe refresh layout. Jadi saya swipe ke bawah, itu akan merefresh sebuah data ya. Kemudian agar bisa bergeser dari atas ke bawah, kita menggunakan scroll ya, kita menggunakan scroll. Kemudian untuk listnya ini nanti kita akan menggunakan recycle view. Jadi kita atur di sini, ini kita convert menjadi constraint ya. Oke, constraint layout ini home layout ya. Oke. Kita tambahkan sebuah swipe refresh layout ya. Ini match constraint aja 0 dp, kemudian ini juga 0 dp, kemudian constraint-nya ID nya home swipe ya, home swipe seperti ini. Kemudian kita atur, kita ke desain ini, kita atur sini. Nah, ini 0, ini 0 semua ya. Ya, untuk swipe refresh sudah. Kemudian di dalamnya kita tambahkan constraint layout ya. Constraint layout ini match parent, kemudian ini match parent juga. Oke, baru di sini kita tambahkan swipe refresh layout ya. Nested ya. Scroll view, nested scroll view. Nah, ini match parent ya. Match parent, kemudian ininya kita buat match constraint aja 0 dp ya. Oke, kita ke desain, kita buat seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita tambahkan lagi di sini
constraint layout lagi ya. Di dalamnya kita tambahkan constraint layout lagi. Constraint layout ini match parent, ini match parent. Baru di dalamnya di sini kita tambahkan recycle view-nya. Kita desain ada recycle view, tambahkan di sini. Oh, sini ya. Kita masukkan ke bawahnya ini. Nah, oke. Kita buat seperti ini. Ya. Match parent ini wrap content aja ya. Wrap content. Oke. Kemudian ini ID-nya kita ganti jadi matches ya. Matches RV, match recycle view. Misalkan. Ini sudah, ini scroll view sudah, home scroll sudah. Oke, sudah ya. Tinggal kita tambahkan itemnya ini ya. Karena kita tambahkan itemnya untuk ditampilkan di ini ya. List jadwal ini nanti. Oke, kita buat sebuah layout. Ya, kita tambahkan sebuah layout. Di sini ya. Kita kasih nama, misalkan namanya adalah list item match ya, match item ya. Layout match ya, match item lah ya. Oke. Nah, di sini kita atur lah. Constraint layout sudah. Di bagian atas ini kita buat dia card view ya. Card view baru di dalamnya adalah constraint layout ya. Jadi card view dulu, kemudian baru kita tambahkan constraint layout. Jadi ini kita ganti jadi card view ya. Kemudian ini wrap content ya, wrap content, jadi sesuai lebar datanya nanti. Kemudian ID-nya kita buat dia match item container. Kemudian radiusnya kita atur radiusnya berapa ya, 10 atau 15 ya, nanti kita lihat lah. Kemudian margin ya, margin bottomnya adalah oke, 10 juga lah, ini 10 aja lah ya, 10. Coba nanti kita lihat. Baru di sini ada constraint ya, constraint layout. Ini match parent, ini match parent ya. Oke. Kemudian ini karena ini wrap content, ini jadi wrap content aja ya. Nah, di sini baru kita tambahkan sebuah yang pertama di sini ya. Yang pertama di sini ada info tentang grup ya. Info tentang grup ya. Kemudian di sini ada tanggal, kemudian di sini home ya, tuan rumah, dan di sini adalah lawannya. Kemudian di sini ada skor, kalau misalkan pertandingan ini sudah ada skornya ya. Kalau belum ada skornya nanti kita buat dia strip seperti ini atau 0 boleh. Oke, berarti kita tambahkan sebuah text view di sini ya. Kita tambahkan sebuah text view di atas. Oh, belum ya. Bentar. Di sini. Text view ini ya, wrap content, ini juga wrap content ya. Kemudian color tadi ya, colornya kita buat gray tadi, Android darker gray ya. Kemudian size nya, text size nya apa ya, agak besar,
sp. Oke. Kita ke desain, kita perbesar ya. Ini berarti ke sini ya. Dia kan di pojok atas, berarti ke atas, dan ini ke sini ya. Kemudian kita buat tools teksnya, enggaklah, misalkan di sini saya tampilkan grup A match day 1 ya, itu ya. Nah, kita atur jaraknya dari atas berapa ya, 8. Ini margin topnya 10 ya, ini dari sini 8. Oke. Sekarang tinggal kita ke tanggal sekarang ya, ini lebih gampang. Ini kita buat dia ID-nya. Oh, ini belum ya, belum ada ID ya. Ini ID-nya TV grup info, yang ini TV update info ya. Ini juga warnanya darker gray sama, cuma dia hurufnya lebih kecil ya. Berarti ini kita atur, dia kan di sebelah sini ya, di sini. Oke. Sebelas 05. Nah, cuma dia hurufnya lebih kecil. Kita buat berapa ya, 12 ya. Kemudian warnanya, colornya itu kita buat gray, darker gray. Oke, Android color darker. Oke, biar sama dengan ini. Kemudian yang kedua adalah versus ya. Versus ini ada di tengah ya, ada di tengah. Kemudian ini juga di sini. Nah, kalau ada seperti ini, mending terserah sih, apakah menggunakan langsung ini kita taruh tengah, kemudian ini baru di sampingnya, ini di sampingnya, atau kita bagi ya. Berarti ada dua guideline bagi pertama dan guideline yang kedua di sini ya. Kita atur ini 5, berarti ini sekitar berapa gitu ya. Misalnya ini 40, ini juga 40, berarti ke sini 20 ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kita tambahkan helper guideline vertikal ya, vertikal guideline-nya ini kita buat misalkan persen ya. Oke, persennya 0,40 ya, 45 lah, coba kita bagi 45. Kemudian guideline yang kedua kita tambahkan lagi guideline lagi, vertical guideline yang kedua ini 45 0,55 gini. Nah, gini ya. Ini sisanya 0,45. Ini 0,45, ke kanan juga 0,45 sisanya. Ini kan sisanya ya. 100 dikurangi 55% adalah 45 ya. Oke. Sekarang kita buat tulisan versusnya di tengah. Kita tambahkan text view. Ini kita taruh di bawahnya sini ya, untuk home, atasnya ke sini ya. Kemudian ntar ini card view nya kok enggak ini, card ini coba kita buat match parent dulu lah, biar besar ya. Baru nanti kita ganti. Ini sana nih.
ini salah naik, salah ke sini. Nah, itu. Kemudian tadi text view nya, nah, kita hapus aja lah, tambahkan text view baru, kita ke sini ya, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan ini ke guideline. Oke. Kita atur bagian atasnya 20-an, 16 sini ya, atau berapa ya, kita lihat di sini. Agak jauh ya, kita coba 24 lah. Oke, 24 seperti ini. Kemudian ini kita beri 0 dp, match constraint. Kemudian teksnya ada di tengah ya, line center. Kemudian dia max line nya 1, kita atur max line nya 1 ya. Kemudian tulisannya bold ya. Kemudian untuk size nya kita atur 14 mungkin ya, atur size nya text size, nah ini 13 saja. Ini berikutnya kita tools coba ya, misalkan Manchester United ya, Manchester United. Nah ini margin statnya harus sama dengan ini sebenarnya, ini harus sama ya. Kita buat gini aja, nah ya, biar sama deh. Kemudian bagian kanan dia kita atur berapa ya, 4 mungkin ini ya. Ini kita kasih nama dulu, kita kasih ID TV home name ya. Kita buat max line nya, max line nya cuma 1, tapi kalau terlalu ini kita kasih, jadi nanti kalau teksnya terlalu panjang dia ada titik-titik di bagian N nya, bagian belakang ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Nah di sini ada background, ini ada background, mana ya, ini ada background nih, backgroundnya warna gelap. Kita tambahkan di drawable, new drawable resource file, kita kasih nama circle text bg. Kemudian kita atur background, nah ini dia background, kita cari IC circle text ya, kita lihat sini. Oh, ini kita atur paddingnya begini, text paddingnya kita atur 3 lah ya, 3.
kemudian di bawahnya adalah skor. Tidak cukup, ini sekarang wrap konten. Nah, ini ya. Margin bottomnya, kemudian kita atur paddingnya ya. Kita atur paddingnya, padding untuk skor gini. Untuk inilah constraint. Ini wrap konten juga. Ini PD-nya kita atur. Padding bottomnya sama dengan kita buat 16 biar ada jarak. Nah, oke. Ya. Udah. Ya, kita lihat di sini. Kemudian kita hubungkan ya. Ini kita hubungkan. Kita bisa lihat hasilnya. Reviewnya, viewnya. Item. Itemnya misalkan tadi match item. Ya. Nah, ini dia. Ya. Nanti tampilan kira-kira seperti ini. Sekarang kita tambahkan sebuah adapter di sini. Saya buat sebuah package baru, adapter. Kemudian saya tambahkan sebuah adapter, misalkan match adapter. Ya. Ini harus extend dari sebuah recycle view recycler view adapter ini ya. Kemudian ini adalah sebuah list dari match adapter itu kita buat kelas baru, misalnya saya kasih nama match view holder ya. Alt enter, ini alt enter, kemudian klik kelas match view holder ya. Kemudian kita alt enter lagi seperti ini, implements method ya. Ini kita pilih semua ya, create view holder, bind view holder, dan get item count. Nah, sudah. Ini kita buat make match Android extend recycle view holder. Oke. Nah, oke. Ya. Ini kita tambahkan lagi konstruktor lagi. Dah. Baru di sini kita modelnya kita panggil di sini ya. List dari modelnya. Ya. Pertama kita buat di sini aja. Konteks ya, private konteks untuk mengirimkan konteksnya ya, atau activity-nya atau fragmennya nanti mjpeg misalkan. Kemudian baru match-nya ya, list match item tadi ya, match item, alt enter, kemudian match item list ya. Kemudian kita tambahkan sebuah konstruktor, alt insert konstruktor. Nah, kita ambil dua-duanya ini. Oke. Berikutnya kita tambahkan sebuah ini ya, set match list ya, alt insert setter getter lah ya.
file insert getter and setter dari match list. Oke, udah. Berikutnya baru di match view holder ini ya, di on create view holder ini kita panggil layoutnya tadi, layout list itemnya. Nah, di sini ya, kita panggil list itemnya, layout dari list itemnya. Kita buat ya, view sama dengan layout inflator ya. Ini parent.getContext boleh juga, tapi ini bisa juga menggunakan this.mctx ya, boleh juga, atau get context tadi. Ini layoutnya adalah r.layout apa tadi, match item ya. Kemudian ini parent, ini false sudah. Kemudian baru return new apa tadi kalah, match view holder ya, dari ya, parameternya adalah view. Oke. Kemudian on bind ini baru bisa kita jalankan, baru bisa panggil. Jadi di on bind ini kita akan set datanya. Jadi apa yang ada di item di sini ya, grup, tanggal, kemudian home, away, dan skornya itu kita setnya di bind view holder ya. Cuma sebelum di bind view holder harus kita definisikan di sini. Jadi find view by ID-nya itu dilakukan di sini ya, di kelas internal kelas ini. Nah, di internal kelas ini kita definisikan di sini semua komponen-komponen tadi ya. Kita definisikan. Nah, kalau yang ini jangan return nol ya, ini match list ya, dot count, dot size ya. Kemudian match view holder itu di sini kita definisikan ada text view ya, tadi ada beberapa banyak text view ya. Sifat text view, ada TV group info, kemudian ada date info, kemudian ada TV stadium info. Oh, stadium nggak ada ya, stadium nggak ada karena home name, kemudian ada TV away name, kemudian ada TV home score, dan terakhir ada TV away. Baru di sini find view by ID ya. TV group sama dengan item view dot find view by ID, ini dot ID dot TV group. Nah ya, ini kontrol seperti ini ya. Ini kita buat yang kedua tadi apa, date ya, ya ALJ 2 ini. Kemudian ini ALTJ, kemudian yang ini juga ALTJ 2 kali ya. Kemudian group info yang away name sudah TV score, copy kita paste ke sini ALTJ. Nah ya cepat, ALTJ away score di sini apa, oh belum ya, TV away score 1 2 3 4 5 6. Oke sudah ya. Baru di sini, nah baru di sini kita proses nih ya, baru di sini kita proses seperti ini. Match item sama dengan get match item list dot get position. Kemudian jadi
itemnya kita panggil satu persatu sesuai posisi dari itemnya ya, dari itemnya. Ini kan list item ya, dari itemnya kita ambil posisinya, kita ambil itemnya sesuai di posisi tersebut, kemudian baru kita ini holder ya, holder ini ya, viewnya ya, holdernya, kemudian TV group info tadi ya, group info kita ambil dari mana, dot set text, textnya kita ambil dari mana, dari match item dot get group ya, get group itu yang ini tadi ya, yang grup mana tadi, schedule. Nah, ini kan match ya, ini kan match item ya, ini match item. Jadi match item tuh mengarah ke match. Kalau match list itu mengarah semuanya. Tapi match item itu ini, match item, kemudian ada grup di sini. Ya, berarti get group dot group ya. Nah, oke, get group. Kemudian kita buat to uppercase ya. Kalau grup, karena grupnya di sini dia grup E seperti ini ya. Oke. To uppercase. Kemudian nah untuk tanggal ini ya. Untuk tanggal di sini formatnya adalah UTC ya. Nah, di sini ada T-nya. Ya, T-nya. Jadi kadang di sini tanggalnya 24, nah, di jam kita itu sudah lewat sudah ya. Sudah lewat. Kadang sudah tanggal 25, tergantung karena perbedaan zona lah ya. Ini formatnya UTC, ini nanti sebenarnya bisa, paling gampang sih bisa kita ambil ini ya. Kita ambil saja ini berapa karakter gitu ya. Ya sebelum ada huruf T gitu ya. Sebelum ada huruf T kita ambil saja seperti substring. Tapi kelemahannya adalah nanti tanggalnya tidak sesuai dengan zona, tidak sesuai dengan tanggal lokal. Nah, kalau mau seperti itu nggak masalah gitu ya, boleh juga, toh hanya menampilkan. Tapi saya maunya ini sesuai dengan waktu lokal kita ya. Jadi tanggal ini di-convert menjadi waktu lokal kita. Jadi kita butuh sebuah date converter. Nah, date converter itu berarti dari kita membutuhkan simple date format. Jadi ini simple date format UTC ya, kemudian kita convert menjadi lokal. Kita ambil, kita tentukan simple date format yang kedua, zonanya adalah Asia, Jakarta ya, baru kita convert ya. Berarti di mana ya, kita tambahkan di sini aja lah. Saya buat sebuah utils package utils, ada date converter biar bisa dipanggil di tempat lain nanti ya. Langsung di sana juga boleh, nggak masalah. Saya buat sebuah function public string UTC itu lokal misalkan. Ini inputnya string UTC date ya. Inputnya nanti dari variabel tadi. Kita buat string lokal date. Kemudian simple date format ya. UTC formatter lah ya, sama dengan new simple date format. Patternnya kita pakai yang ini ya, yang UTC ya. Oke, misalkan lokalnya, misalkan lah lokal yes. Kemudian time zone ya, UTC formatter ini set time zone-nya, time zone dot get time zone UTC ya. Di teks ini akan kita convert atau kita parse menjadi sebuah tanggal dengan format yang ini dulu. Jadi kita convert dulu date JUTC date gitu ya. Ini
kemudian kita masukkan ke try ya, biar untuk menghindari error ya. C UTC-date sama dengan UTC formatter dot parse UTC date ya. Nah, jika ada error parse exception ya, maka ini aja lah. Kemudian kalau sudah di convert, ini kan dari teks sudah di convert menjadi tanggal, kemudian kita buat lokalnya, lokal formatternya new simple date format ya. Stringnya kita buat dd mmy ini ya. Oke, kemudian misalkan lokalnya US juga lah, tapi kita buat time zone nya kita ganti ya, time zone nya kita ganti local formatter dot set time zone get time zone ini Asia Jakarta. Oke, sebenarnya kita pastikan dulu agar UTC date nya ini UTC hasil convertnya tadi itu tidak sama dengan nol ya. Jadi kita pastikan dia tidak sama dengan nol ya. Kalau sama dengan nol ya jangan ya. Kita pastikan dia tidak sama dengan nol baru di convert. Nah, local date ya, itu kita isi dengan local date local formatter dot format UTC date nya, UTC date dot get time. Oke, kemudian baru return local date. Oke, ini formatnya sudah sama nggak? YY YY tahun bulan tanggal. Oke, Z nih, ada Z nya. Oke, nah, baru sini kita panggil folder dot tv date info dot set text sama dengan oh ya, kita dimensikan ini dulu ya, di sini date converter DC misalkan ini ya, date converter DC, kita buat objek baru aja langsung date converter. Oke, lalu di sini kita panggil dc dot utc to local ya, dari match item dot get utc date. Kemudian holder lagi dot, yang kedua adalah home ya, tv home name dot set text, itu dari home name. Kita lihat di sini home name itu adalah bukan dari score tapi dari home team ya, jadi masuk ke home team dulu kemudian baru ke name ya, berarti match item dot get home team dot get name ya. Begitu juga dengan yang away name, ini get away team. Oh, ini get name ya. Oke, kemudian yang ini home score nya, ini kita diambil dari objek score tadi. Ini kita ambil dari objek score ini ya, score, kemudian kita ambil yang full time saja ya, kita ambil yang full time saja. Cuma kalau score ini kan kita lihat skor ya, kita lihat model skor skor itu full time. Ini bukan, ini objek ya, ini seharusnya integer ya, ini kita ganti int ya.
Begitu juga dengan yang half time, ini ALTB nanti jadi INT. Begitu juga dengan yang home team, ini first apa, full time, half time, penalties, ada penalties, oh ada, itu ya. Oke, ini sudah, oh di skor ya. Ini sebenarnya string ya. Jadi kalau di sini null, dia didefinisikan sebagai objek. Karena ini nanti jadinya adalah angka, maka kita buat dia integer. Oke, untuk menghindari error nanti. Oke, sudah. Berarti di home score kita ambil dari get score, kemudian get full time, kemudian get home team. Tapi karena dia itu adalah sebuah teks ya, dia adalah sebuah teks, maka harus kita convert jadi teks ya, kita convert jadi string. Tapi karena di sini ada yang null ya, nanti kita mau buat dia, kalau null kita buat dia jadi strip seperti ini ya. Berarti kita buat di sini ya, if berarti ini match item dot get statusnya dot equals scheduled ya, schedule, apakah dia adalah schedule ya. Kalau iya maka buat strip, kalau tidak maka string dot value of ini ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita copy away score ya, skornya. Oke, match item get score, get full time, get away team. Nah, ini kurang satu. Oke, udah cukup. Kemudian skor sudah ya, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Home score, away name ini sudah. Nah, oke. Nah, berikutnya ini sudah ya, untuk adapter sudah. Nah, selanjutnya adalah view model. Nah, kita buat view model. Kita buat di sini new package, lagi ada view model. Nah, kita buat sebuah view model, match view model. Nah, di view model inilah kita akan panggil REST API-nya nanti ya, untuk disinkronkan. Ini extends view model, view model, kemudian mutable leaf data ya, dari match list oh ini L nya besar. Nah, oke. Kemudian baru kita buat setternya ya, kita insert
getter ya. If match list sama dengan null, maka match list sama dengan new mutable leaf data ya. Kemudian kita buat setternya private void set match list ya. Match list di sini. Nah, di sini kita panggil set match list. Oke. Nah, untuk memanggil REST API itu di sini kita panggil API kliennya, ya. Kemudian get instance, kemudian ke get API ya. Kemudian baru get schedule match list tadi metodenya. Nah, di metode ini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah competition ID. Nah, competition ID-nya adalah 2001 atau CL ya, untuk Liga Champion. Kemudian statusnya kita ambil yang schedule dulu, schedule gitu ya. Kemudian baru tokennya sudah kita simpan, build config.api token ya. Kalau sudah enqueue ya, enqueue kita lakukan sebuah request dari new callback ya, seperti ini. Tinggal tap saja sudah muncul seperti ini ya. Nah, jika ada respon, jadi jika ada respon dari server, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah match list post value ya. Data ini kita isi dengan value di match list post value, karena ingat kalau post value itu dilakukan di view model. Apa yang di post? Response ya, variable response ini. Response ini adalah match list ya. Jadi responnya adalah match list response, dari kita ambil bodinya ya. Jadi response.body-nya yang kita ambil. Nah, jika ada kesalahan ya, jika gagal, maka kita buat pesan error. Kita log saja lah ya, t.getMessage. Ini kita buat constant field aja ya. Ini match view model class.get simple. Oke. Ini sudah udah ya. Baru kita panggil dari home fragment sekarang. Nah, di home fragment kita buat inisialisasi di sini ya, match view model, kemudian adapternya private, ini kita buat private semua lah, private match adapter, dan terakhir nggak usah, nanti aja. Oke, sekarang di sini di on view created, ingat definisi semua item, semua komponen di fragment itu lebih baik kita lakukan di on view created ya, on view created. Ingat di video fragment ya, sudah saya jelaskan di video fragment. Di sini kita definisikan recycle view ya, recycle view RV gitu aja lah ya. Kemudian view find by ID r.id.match rv ya, recycle view nya. Kemudian layout manajernya, layout manager ini bisa kita definisikan di coding atau bisa juga kita definisikan di sini ya, di sini ya, layout manajernya apa. Jadi kalau lewat coding dia lebih lebih fleksibel. Nanti rv.set layout manajernya kita buat aja linear layout manager dari get activity. Kemudian
match view model sama dengan new view model provider dari get activity ya, get activity. Jadi jangan menggunakan this, kemudian get match view model dot class. Kemudian baru kita lakukan observe di sini, match view model dot observe. Oke, kita panggil get match listnya ya. Kita get, kemudian baru di observe. Kita observe dari konteksnya, kita ambil dari view lifecycle owner, kemudian new observer ya, kemudian kita tab saja. Nah, kita ambil seperti ini. Baru di sini jika ada data yang ditangkap ya, jika ada data yang dikirim oleh view model, maka apa yang dilakukan di sini? Nah, kita buat adapternya sama dengan new match adapter, konteksnya adalah get activity ya, get activity ya, konteksnya adalah get activity. Kemudian listnya kita ambil dari match list ya, dot get match ya, karena kita butuh matchnya ini, kita butuh objek match, sehingga kita ambil dari, jika ada perubahan data di onceng ini, dia akan mengirim match list ya. Jadi yang kita tangkap adalah match list dot get match-nya. Nanti akan berisi daftar semua jadwal yang ada di sini ya, yang ada di dalam objek match ya. Oke, kemudian adapter notify set data change ya. Kemudian baru kita masukkan rv dot set adapter adalah adapter ya. rv kita taruh ini ada, sekarang kita buat di final. Nah, kemudian if match list dot get count, ini dia datanya kosong, lebih kecil dari 10 lah ya. Jadi jika tidak ada jadwal hari ini, maka kita buat pesan toast dot make text dari get activity ya, kemudian no champions pick, kemudian ini baru kita buat dia short lah ya, baru di show kita ambilkan sebuah pesan. Oke, sekarang kita coba. Oh, sedikit kita lihat loket. Nah, ini ada ya. Oh, kurang di sini ya. Nah, karena ini harus terhubung dengan internet dan memanfaatkan jaringan, maka kita harus membuat sebuah permission di sini ya. Kita harus membuat sebuah permission. Jadi kita buat di Android manifest ini, kita tambahkan sebuah permission ya, users permission. Pertama adalah akses network state ya, yang kedua adalah internet. Internet. Nah, oke. Kita coba. Kita lihat apakah ada error lagi. Jadi errornya ada di date converter ya. Mungkin ini ya salah ya. Formatnya tidak ada ya. Kalau kita lihat di sini tanpa SSS, dia hanya SS ya,
hanya detik saja, tanpa milisecond. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini dia ya, data sudah ditampilkan. Berikutnya kita akan menerapkan refresh ini ya. Jadi tadi kan kita menggunakan swipe refresh ya. Nah, refreshnya akan kita terapkan di sini ya. Pertama kita definisikan swipe refresh layoutnya. Misalnya saya kasih nama SRL. Kemudian di sini baru kita definisikan di sini ya, SRL sama dengan view find view by ID or that ID dot swipe tadi ya, swipe. Kemudian listenernya sekarang. Nah, di sini listenernya adalah kita harus implement dulu, sama seperti on click ya. Kita harus tambahkan sebuah implements on refresh listener. Jadi kita tambahkan on refresh listener. Nah, seperti ini ya. Kemudian I'll enter implements method, kita tambahkan on refresh ya. Ini. Baru di sini kembali lagi di sini srl dot set refresh listenernya adalah this. Nah, ketika di refresh, kita akan memanggil lagi view model di sini untuk merefresh datanya. Nah, kita buat sebuah metode baru di sini, public void on refresh. Ya. Dan kita cek if match list tidak sama dengan nol, maka set match list lagi ya. Jadi jika datanya ada maka diperbarui, jika tidak ada ya sudah ya. Kemudian kembali ke sini. Nah, di sini kita panggil srl.set refreshing true ya. Kemudian kita panggil view model.on refresh, baru sl.get set refreshing false ya. Karena kita coba, nah seperti ini ya. Jadi dia melakukan request ulang, memanggil on refresh tadi ya. Ini kita atur jaraknya lagi di sini, cycle view ya. Paling topnya 8 lah ya. Ini 8 juga. Ini juga 8. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, tinggal kita tambahkan ini ya, background ya. Backgroundnya kita ambil dari color app background. Oke. Nah, ini aja seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan tambahkan sebuah efek progress di sini ya. Jadi ketika dia meload data, dia akan menampilkan sebuah progress ya. Kita buat sebuah progress bar layout ya. Kita tambahkan sebuah layout di sini. Kita kasih nama progress layout ya. Kita tarik sebuah progress bar. Nah, ini dia ya. Ke sini biar dia berada di tengah. Ya. Kemudian ID-nya kita kasih nama progress bar, sudah cukup lah. Oke, cukup. Kemudian ini kita panggil, kita taruh di bawah sendiri sini di fragment home, kita masukkan ke layout ya. Kita tambahkan ke include kan di sini. Include layoutnya adalah progress ya, progress layout. Kemudian width-nya kita buat match parent, height-nya
match parent juga biar ada di tengah ya. Kemudian nggak usah margin, nggak usah, baru kita ke desain ya, ini sini ya, dia berada di tengah ya. Kita definisikan di sini ya, kita buat progress bar ya, progress bar sama dengan view file view by id r.id.progress bar ya. Kemudian di awal kita buat dia set visibility-nya adalah visible ya. Nanti ketika ada data, jika datanya sudah ada di sini baru dihilangkan. Progress bar dot set visibility-nya adalah gone ya, hilang. Nah di sini juga sama ya. Di sini juga sama, pada saat di refresh juga sama, kita buat dia progress bar, oh nggak usah ya, kita panggil dari atas ya, kita pindah ke atas. Oke, progress bar dot set visibility-nya adalah visible. Jadi pada saat refresh dia akan muncul lagi ya, di visible lagi. Sekarang kita coba. Oke, kita lihat, nah ini dia ada progress bar. Kalau sudah ada data tampil, nah, dia hilang ya. Begitu pun juga pada saat kita refresh dia muncul lagi ya, kalau sudah tampil dia hilang. Oke, cukup untuk video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Nanti kita akan lanjutkan video selanjutnya untuk menambahkan detail dari setiap pertandingan. Oke, terima kasih.